Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat dimanapun berada, kembali dengan saya Marzuki Supriyanto, bahwa pelaksanaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di TKN Pondok Pesantren Suryalaya sudah berjalan, yaitu pada tanggal 11 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 2 April 2023. Sebagai pembawa ceramah atau hikmat ilmiah manaqib, yaitu Kiai Haji Beben Muhammad Debas. Salah satu isi ceramahnya menekankan bagaimana agar ikhwan, para ikhwan TKN, untuk kita menjaga puasa syariat, puasa torekoh, dan puasa hakikat. Beliau juga menjelaskan bahwa ternyata Lailatul Qadar ini sudah didapati oleh para ikhwan yang sudah ditalkin zikir oleh wakil talkin atau oleh seorang mursyid untuk ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran, inti daripada Al-Quran itu adalah di dalam surat Muhammad, fa'lam anahu la ilaha illallah. Sementara kalimat la ilaha illallah itu sudah ditanamkan oleh wakil talqin untuk dimasukkan ke dalam kolbu seorang yang ingin belajar zikir torekoh. Kemudian masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga itu pada saat tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh, pada saat turun Lailatul Qadar, maka turun pulalah malaikat Jibril untuk memberikan ditanamkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka proses talqin zikir itu adalah proses penanaman kalimat tauhid la ilaha illallah dari malaikat Jibril melalui mursyid, melalui wakil talqin. Dijelaskan pula bahwa Lailatul Qadar itu bisa didapati oleh para ikhwan kapan saja, bukan hanya pada malam Lailatul Qadar secara syariat, yaitu pada malam-malam ganjil di dalam bulan Ramadan. Setiap seorang yang sudah ditalqin kemudian dia menanamkan zikir khafi di dalam kolbunya dan dia bertawajuh kepada seorang guru, bersambung terus 24 jam, maka disitulah Lailatul Qadar akan didapati. Kebahagiaan, ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam hidup, ini sudah didapati oleh para ikhwan yang sudah ditalqin. Maka itu kepada para ikhwan, ini merupakan suatu motivasi kepada kita semua agar kita memantapkan lagi zikir jahar dan zikir khafi yang ditanamkan oleh guru mursyid kita. Berikut adalah penjelasan lengkapnya dari Kiai Haji Beben Muhammad Debas. Ataupun pada kesempatan ini, di bulan yang sangat mulia, bulan yang sahrum mubarakun, bulan yang penuh berkah, yaitu yang diturunkannya Al-Quran, yunzalu fihil Quran, Allah diturunkan pada bulan yang mulia ini, ya secara diturunkan dari pusatnya, dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ya sesuai kondisi diperlukannya dibawa oleh malaikat Jibril Al-Matin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tadi pada waktu subuh sudah dijelaskan kan. Lalu dalam puasa pun juga kita pada saat yang mulia ini, dari puasa torikot, puasa syariat, puasa torikot, puasa hakikat, insya Allah tadi pun sudah dijelaskan. Sekarang saya ingin coba-coba apa yang Allah berikan melalui kekasihnya, wali Allah, Sayyidul Mursyid, Sayyiduna wa Mursyiduna, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul. Berarti pada hal ini saya mengikuti juga apa yang dibahas tadi subuh dengan
agak mungkin dengan perspektif thariqah ataupun tasawuf, yaitu dimensi tasawuf yang tidak meninggalkan dimensi syariatnya juga. Insya Allah secara puasa syariat kita sedang melaksanakan sekarang, yang ditentukan waktunya, yang kalau batal ya diganti dengan bulan yang lain. Betul-betul puasa syariat ya, yang menahan lapar, haus, dan dahaga, dan wiko bersetebuh dengan suami istri. Itu tidak boleh pada waktu seperti ini. Tatkala melaksanakannya maka harus diqadha di waktu bulan lain. Puasa thariqat sebagaimana dalam kitab Sirrul Asrar, ya seluruh anggota badan harus dijadikan imsak, menahan dari pandangan yang tidak boleh dipandang, dari pendengaran yang tidak boleh didengar, dari ucapan yang tidak baik diucapkan. Seluruh anggota tubuh harus puasa. Itu di jami'i umrihi, di waktu selama hidup kita. Dan puasa hakikat selama hidup kita. Cuma puasa hakikat yaitu yang ada di ruh Bapak, sir Bapak, yaitu qalbun Bapak aktif, hudurul qalbi ma'allah. Itu intinya. Ingat hati mengingat Allah, yang wala sautin wala harfin, yang tidak suara bersuara, tidak ada aksara. Karena ruh Bapak itu paling dalam adalah ruh yang adanya di wilayah lahutiyah ataupun di wilayah sirri. Oleh karena itu mari kita ungkap sedikit firman Allah yang biasanya di bulan puasa, yang pada umumnya umat muslim melaksanakan ibadah puasa, yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat muslim. Biasanya pada bulan Ramadan itu biasa Allah menurunkan apa? Malam kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar perspektif syariat seperti tanda-tandanya, walaupun tidak ada yang menentukan sepakat, tanda-tandanya misalnya Imam Syafi'i ataupun Imam Ghazali biasanya yang beliau tajribah rasakan untuk tingkat mubtadi yang beliau ceritakan, yaitu biasanya biasa turun pada tanggal ganjil ya, 21, 23, 25, 27, 29. Itu oke, itu juga sama. Mudah-mudahan di tanggal-tanggal itu kita mendapatkannya, amin, secara syariat. Lalu semakin kita ditenggelamkan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min bisa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Di sana apa? Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan. Ada yang secara langsung, yang secara bertahap, tapi kita mari maknai, yaitu inti Al-Qur'an. Yang Allah turunkan inti Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas yang 114 surah. Intinya adalah sebagaimana ada dalam surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha. Maka tatkala di sana inti Al-Qur'an, dan tidak kita membuang arti Al-Qur'an yang kita baca, tapi semakin ditenggelamkan, semakin diangkat, semakin dinikmati, semakin diresapi, maka di sana masuk kepada wilayah yaitu yang ditanamkan dalam qalbun kita melalui Syaihul Mursyid,
yang musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk kepada kolbun kita bukan dari afwahil am, tapi masuk min afwahir rijal, lalu masuk kepada ruh kita. Setelah masuk kepada ruh kita, maka adalah dalam salah satu hadis qudsi, innahu anallah, sesungguhnya hu itu adalah aku. Dalam ruh bapak, dalam ruh ibu, selalu hidup aktif dimanapun bapak berada. Maka tatkala ruh bapak, ruh ibu hidup dengan apa yang ada di dalam, kata Syekh Abdullah Mubarak dalam istilah kinanti, pupuh dan sebagainya yang dibahasakan dengan bahasa-bahasa Cianjuran ataupun yang lain, bu kantongna sakabe asma eta ngaliputan hirup didinya tenggelam tuluy gharikun fi bihari tauhidi, telem dina lautan katauhidan. Insya Allah Lailatul Qadar pun termasuk ada dalam unsur kedekatan seorang hamba yang aktif selalu mengenal Allah, mengingat Allah, dan selalu musyahadah melihat Allah dalam arti perspektif tasawuf. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin. Itulah intinya. Bisa kapan? Ya, siapa saja yang mendapatkan itu adalah pimpinan malaikatnya pun turun. Apa? Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Turunlah semua malaikat termasuk pimpinan malaikat. Siapa? Ruhul Matin, Jibril Al-Matin turun pada saat untuk menurunkan malam kemuliaan itu, malam ketentuan itu. Tatkala zikrullahi akbar, akan singgah satu perintah Allah, kedua iradah Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak semua yang hadir di tempat yang mulia ini melalui bimbingan Syekhul Mursyid, satu, Bapak karena sudah iman mendapatkan panggilan melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, Bapak mendapatkan iradah Allah. Pertama, imannya dan kekuatan apa di dalam saum Ramadan yang sebenarnya. Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu di dalamnya adalah karena Allah. Lalu Bapak mengamalkan kalimah la ilaha yang diucapkan. Satu, kita bersyukur pada Allah, iman kepada Allah. Kedua, bersyukur pada Allah bahwa anugerah Allah tak terhingga. Allah izinkan kepada lisan kita untuk mengucapkan kalimah la ilaha itu. Maka kita lihat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang termasuk dibukukan oleh Syekhuna wa Mursiduna dalam kitab Miftahus Sudur. An Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajah, sami'tu Sayyidal Khalaik Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu Sayyidul Malaikati. Ti Sayyidina Ali karamallahu wajha nyarioskeun kaula nguping penghulu sadayana makhluk. Saha penghulu sadayana makhluk? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah karena terbaik, termulia, teragung dunia dan akhirat. Itu ciptaan Allah, baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata, beliau berkata, yaqulu, berkata saha sayyidul khalaik, sayyidul malaikati, penghulu malaikat. Telah berbeda. Saha penghulu malaikat? Jibril Al-Matin. Bagaimana kata malaikat? Manazaltu bi kalimatin a'zama min kalimati la ilaha. Ini malaikat yang bicara, yang disampaikan oleh Rasul Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi secara versi syariat, Pak.
Karena versi syariat guru Rasulullah adalah malaikat Jibril. Nah, syariat, secara syariat. Kalau hakikatul hakikat, malaikat Jibril adalah atasannya Rasulullah. Kalau dimensi yang lain, firman Allah seluruhnya secara syariat melalui Jibril al-Matin. Kalau dimensi hakikat, Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah. Hakikat apa yang disabda, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril sebelumnya sudah tahu. Cuma itu tugas malaikat Jibril. Maka Rasulullah bertahan, tidak memberitahu. Pernah satu kali memberitahu, Jibril akan mengatakan ini ya. Maka Allah menegur, tidak boleh. Itu tugas Jibril, biarkan. Itu untuk kemuliaan malaikat Jibril. Maka jadi penghulu malaikat. Bagaimana intinya? Beliau berkata, tidak pernah aku turunkan kalimah seagung kalimah la ilaha itu. Ala, ketahuilah atau ingatlah, wahya kalimatul najah, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul taqwa, kalimatul urwatul wusta, kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah samanul jannah. Ketahuilah, kalimah itu adalah kalimah ikhlas, kalimah keselamatan, kalimah tali yang kokoh, kalimah takwa, kalimah dakwah al-haq, dakwatul haq, kalimah harga surga. Itu inti perspektif tasawuf. Itu yang diucapkan. Apalagi yang di dalam makna kedalaman apa yang Bapak ucapkan, apa yang Ibu ucapkan. Kalimah la ilaha yang diucapkan itu namanya dzikir jahar, yang disebut biasa thariqah qadiriyah, yang diingatkan dihidupkan adalah dzikir hopi, yang tidak satu makhluk pun bisa mendeteksi itu apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak getarkan, apa yang Bapak hidupkan, karena itu sudah wilayah alam makrifat. Sedangkan malaikat yang selalu memelihara Bapak, yaitu malaikat hafadzah, itu pun tidak diberitahu oleh Allah, yaitu malaikat siapa? Hafadzah. Karena mereka tidak tahu apa yang Bapak rasakan. La yadhulu ila alamil ma'rifat. Mereka tidak diberi izin untuk mengetahui, mendeteksi apa yang ada di ruh Bapak. Oleh karena itu, maka disinilah Syekhul Mursyid memberikan yang teragung, teristimewa, termulia pada ruh Bapak, ruh kita semuanya. Karena akan tersambung bersama apa yang diturunkan Allah, seluruh malaikat menyatakan kemuliaannya. Maka biasa disebut malam Lailatul Qadar tatkala hamba mendapatkan talqinu zikri biqauli la ilaha. Kok dikatakan malam kan? Tadi talqinnya siang. Iya.